Ini sudah kita tinggikan kepala dan daunnya agak sedikit diangkat ya. Jadi harus lamanya kita suruh lepas semuanya ya. Lihat inspeksi itu harus dilihat dengan permukaan semuanya. Yang pertama dilihat kulitnya, apa enggak ada striae atau tidak. Kemudian ada enggak sampai kaput medusa atau tidak ya. Kolateral pena ke arah sirosis nampak karena peninggian dari tekanan pena porta, nampak pembuluh darahnya mekar-mekar dilatasi pembuluh darah ya. Ada nggak nampak kayak tadi spider nevi itu jarang di perut ya. Ya ini spider nevi ini seringnya di daerah torak atas ya, kalau spider nevi. Tapi kalau di abdomen sini jarang dapat. Tapi kalau misalnya ke arah sirosis yang boleh temukan nanti adalah kolateral pena ya. Pena kolateral kayak ada nampak dilatasi pena-pena itu besar di daerah umbilikus karena dari peninggian tekanan porta ya, potensi porta. Kemudian bisa juga daerah umbilikus tadi ya, apakah ada kayak Pullen sign ya. Pullen sign kalau Great Turner itu dilihatnya di belakang di daerah plank area ini, daerah belakang plank area. Kemudian kalau tadi dia ada tonjolan, ada hernia nampak ya di daerah mana, apakah di daerah lipatan inguinal, di daerah umbilikus ya, ada nggak nampak seperti hernia atau enggak. Kemudian perutnya dilihat apakah supel ya, kalau dia normal supel ya, supel dia nggak ada distensi, dia nggak ada membengkak, nggak ada peninggian, supel. Kemudian kalau nanti pasiennya besar perutnya, berarti kita lihat apakah dia simetris atau asimetris. Biasanya kalau dia karena asites, cairan, atau orang hamil, orang cairan lah asites, biasanya itu dia simetris membesar. Itu interpretasinya, infeksi simetris membesar. Tapi kalau misalnya karena ada massa atau tumor, biasanya interpretasinya adalah asimetris membesar. Karena biasanya kan nggak sinkron, ya misalnya ada hepatoma ya, tumornya di hati, biasanya pasti yang kanan kuadran itu agak besar, makanya asimetris membesar. Atau mungkin nampaknya benjolannya mungkin di daerah kolonnya di bawah, jadi mungkin besarnya asimetris membesarnya di regio iliaca di sinistra, bisa jadi gitu ya. Jadi lihat simetris atau asimetris, asimetris membesar atau bagaimana gitu ya. Kalau dia normal bilang dia supel, atau malah dilihat dinding perutnya ini tegang, nah itu distensi biasanya pada keadaan akut abdomen kayak ileus dia ataupun peritonitis, dia kaku ya. Kemudian itu dari kulitnya. Kemudian dari umbilikusnya ada gambaran bisa kaput medus itu tonjolan jarang sirosis yang ada benjolan di umbilikus, atau dilihat juga kayak di daerah itu tadi sikulen sign-nya ya, umbilikusnya bagaimana warnanya, ada nggak nampak bercak-bercak atau ini. Dan juga ada sekretnya karena infeksi daerah umbilikus, itu bisa dilihat. Kemudian bentuk perutnya itu ya, itu tadi simetris asimetris. Kemudian gelombang peristatik, biasanya kalau orang kurus kadang ada juga nampak yang bergerak-gerak. Yang bergerak itu gerak khusus ya, peristatik. Ada yang abnormal, ada yang normal. Kalau pada orang kurus biasanya cenderung normal. Tapi ada yang nggak normal ya karena obstruksi tadi, yang kayak gambaran dia dam stepung, dam kontur ya, gerak-gerak gitu ya, itu gambaran peristatik abnormal. Kemudian pulsasi, lihat lagi nanti pulsasinya ada nggak nampak kayak denyut-denyut nadi jantung gitu ya, getar-getar. Biasanya kalau orang kurus, kalau dia ini kali aorta abdominalisnya nampak pulsasinya. Nah itu untuk inspeksi. Kemudian kalau cuci tangan apa? Hah? Cuci tangannya sebelum memeriksa cuci tangan. Nggak usah dulu. Pokoknya tindakan. Jadi ya sebelum nanti misalnya ini dilakukan anamnese ya, anamnese berarti singkat-singkat aja. Kalau anamnese jangan cuci tangan dulu ya, tetap anamnese biasa. Sebelum melakukan tindakan, yang pertama ingat adalah safety dulu. Safety itu cuci tangan. Cuci tangan. Yang kedua inform consent, itu jangan lupa. Ya, setiap tindakan inform consent dan cuci tangan tetap ada. Mau apapun tetap itu prosedurnya ada poinnya. Ya tetap izin juga. Misalnya dengan saya dokter ini hari ini akan melakukan pemeriksaan di bagian perut bapak, mungkin bapak nanti sedikit nggak nyaman, apakah bapak bersedia? Itu tetap disampaikan.
udah setelah inform consent boleh cuci tangan juga, silakan gitu ya. Ini kita enggak, ya itu pokoknya itu ya boleh. Jadi memang ingat itu ya, itu udah poin juga. Itu setiap nanti ujian OSCE pasti poinnya si inform consent sama si cuci tangan pasti ada. Ya, jangan tertinggal. Ya lumayan ya 2 poin kan. Atau kalau kita cuma ingat cuma nanya aja bersedia dan cuci tangan, udah tambah poin gitu. Nah ini saya nggak sampai ke, ya nanti itu runutnya secara lembar pilihnya, checklistnya ya, secara checklistnya itu bisa dilanjut ya. Jadi ingat ya, kalau dia ini saya pinjam ya, ya pinjam ya. Boleh dibuka kalau mau dibuka. Izin dibuka ya. Oke. Udah ya. Jadi kita udah siap di inspeksi. Kemudian kita lakukan auskultasi ya. Jadi setelah inspeksi auskultasi. Jadi tetap auskultasi harus menggunakan stetoskop ya. Jadi saya tetap itulah, saya udah cuci tangan tadi ya Pak. Dan saya udah inform consent ya, bapaknya setuju untuk lakukan itu ya. Jadi kita lakukan auskultasi. Jadi kalian tadi udah belajar tuh berapa regio? Jadi boleh dilakukan pemeriksaan auskultasi di 9 regio ya. Jadi tetap aja di kuadran kanan ya, kuadran kiri atas ya. Tengah-tengah nggak usah lah, terlalu banyak nanti. Paling nggak tepi-tepinya aja ya. Di lumbal kanan, lumbal kiri, inguinal kiri, inguinal kanan. Dan biasanya ambil aja 1 titik. Kalau bisa didengarkan dalam 1 menit, ya 1 menit. Dan 1 menit berapa didengarkan, berapa jumlah peristaltiknya, isi khususnya. Kalau dia nadi bisa aja 15 detik kan, nanti kalian kali 4. Tapi kalau nadinya yang reguler, kalau yang irregular tak bisa, tetap harus didengarkan 1 menit ya. Jadi itu dengarkan aja, nanti gak usah semuanya 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit udah habis juga menitnya ya. Jadi contoh aja, ambil sini dengarkan aja, nanti bandingkan boleh. Tapi nanti misalnya yang banyak di mana, di situ aja dengarkan. Lalu kan ada di daerah tertentu, karena kan biasanya kita juga lakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhannya. Apalagi kalau pasiennya bilang nyerinya di perut kanan atas, maka coba peristaltiknya di situ gitu, sampai 1 menit. Kalau di menjerat nyeri perut kiri bawah, dengarkan 1 menit ya. Kalau ini semuanya 1 menit 9 kali 1 menit berapa? Habis waktu ya. Oke, terus nanti kalau desiran itu biasanya ada stenosis arteriorenalis ya. Biasanya didengar regio renalis kita kan di daerah sini ya, di belakang dia retroperitomnya kan di belakang itu ya. Jadi desiran itu pun kadang-kadang dia dengan menggunakan jauh stetoskop ini kadang dengar gitu ya. Jadi kadang jauh gitu agak ini, karena memang desiran itu khas dia agak kuat. Jadi tanpa ditempelkan pun dia itu kadang udah terdengar. Sama kadang dengan bunyi jantung. Jantung itu ada murmur ya. Murmur ada dia yang grade-nya kan, ada grade 5/5, 4/5 gitu ya. Ada yang dengan diletakkan stetoskop baru dengar. Ada yang jaraknya berapa senti aja udah dengar gitu. Itu desiran pada stenosis arteriorenalis. Kadang dijauhkan aja stetoskop, kadang udah ada terdengar desiran gitu ya. Kemudian periksa nerap. Periksa nerap itu biasanya karena ada masalah di gangguan hepar ya. Biasanya ada, saya lupa apa tadi di sini periksa nerap. Tumor hepar. Ada Tumor ya. Nah, tumor hepar misalnya hepatoma gitu ya. Periksa nerap itu biasanya suara gesekan dari pleura biasanya. Jadi gesekan dari kalau rap itu kan 3 ya, suara 3 poste ya. Jadi ada gesekan itu dengan postenya. Itu kan kalau curiga itu ada tumor hepar. Jadi di bagian hepar di kuadran kanan kan, atau di daerah epigastrik yang dia
lobus kiri. Ya, jadi kita dengar di sana nanti Braxton Wrap itu kayak ada gesekan karena ada tumornya itu besar menggesek ke daerah kostanya, jadi itu Braxton Wrap. Ya, jadi suaranya seperti itu didengarkan di posisi itu. Nah, ada lagi yang borborikmi. Kalau borborikmi misalnya pada kondisi kiles obstruksi atau penyumbatan gitu ya. Borborikmi dia suaranya rame kerek gitu ya, sama saking banyaknya lama-lama kadang kayak muncul jadi kayak metallic sound seperti bunyi logam ya, sama aja dengan prinsipnya sama pakai stetoskop, cuma nanti kalau apa lihat di YouTube bisa ya putar suara gitu ya, suara borborikmi seperti apa, metallic sound seperti apa. Saya nggak ada tampilin di sini. Nah, Braxton Wrap itu selain dari karena tumor Hepar ini kan ada bicara dari abdomen ya, bisa juga Braxton Wrap itu karena pada efusi pleura itu juga mau muncul Braxton Wrap ya. Makanya Braxton itu suara kayak gesekan ke daerah dari iganya atau daerah kostanya ya, makanya itu. Karena kalau Hepar kan sebagian besar juga dia yang atas itu di bawah dari kosta yang ini ya, kena ke kosta juga. Jadi kalau ada tumor dia bergesekan dia dengan kosta, makanya akan punya Braxton Wrap. Oke ya, ini kita langsung ke perkusi Hepar. Perkusi Hepar kemarin sudah diajarin ya, perkusi Hepar kayak mana? Ada yang ingat? Waktu abdomen kemarin apa yang ada diperiksa? Panjang Hepar. Peranjakan. Saya kayaknya. Di torak kan? Iya. Di abdomen? Enggak. Kalau iya peregio. Ada perkusi peregio aja. Iya. Oh. Jadi kalau nanti di sini kita lebih melihat nanti panjang Hepar atau lebar Hepar, namanya liver span. Ya, liver span itu ada dua nanti tekniknya. Yang pertama dari kauda ke kranial. Jadi prinsip ya ingat, ada bahasa kauda, ada si kranial. Kranial berarti ke kepala, kauda ke bawah ya. Jadi misalnya kita lihat liver span, ya berarti berapa lebar hatinya. Yang pertama kita lihat dulu yang dari setentang umbilikus. Ya, setentang umbilikus. Ini setentang umbilikus. Ini linea mid clavicularis ya, clavicularis dextra. Ini setentang dengan umbilikus ya, diperkusi dari sini, diperkusi sampai nanti suara dari timpani ke pekar ya. Jadi nanti diperkusi dari arah kauda ke kranial kalau dari umbilikus ya. Ini nama tapi linea ini ingat, linea mid clavicularis dextra setentang umbilikus. Dari kauda ini ke kranial dulu, diambil yang batas bawahnya. Sudah terasa lah ya. Jadi bisa lah ingat juga kan, walaupun nggak lihat. Ya. Ya, jadi seperti itu nanti dari timpani ke peka ya. Dikasih tanda spidol gitu ya. Dikasih tanda spidol di mana perubahan suaranya ya. Kalau ini kan normal pasien kita ya. Kalau dia ada hepatomegalit pasti dapat teraba. Tidak mulai ya. Biar tahu lah. Ini dapat ya di sini. Ini kasih tanda di sini. Terus habis itu nanti di yang dari atas ya, linia mid clavicularis dextranya diambil lagi. Ini sudah dikasih tanda. Ini dari atas tetap diperkusi. Kalau dari sini suaranya sama sampai dapat ya. Dan dapat nanti titiknya. Tadi kan dititikin dengan meteran atau penggaris kan ukur berapa. Normalnya kan ada di situ. Normalnya 6 sampai 12 cm ya. Kalau lebih dari 12 cm berarti
dia hepatomegali, berarti ada pembesaran ya hepatomegali. Tapi kalau dia kurang dari 6 cm berarti sudah ada gambaran dari cirrhosis hepatis ya, jadi artinya mengecil. Nah, jadi jangan heran kok ada hati orang kecil ada. Kalau cirrhosis itu hatinya justru mengecil ya. Jadi normalnya itu 6-12. Kalau terjadi pembesaran hati di sini boleh dilakukan juga di tempat lain, sisi lainnya. Karena hati kita ada berapa? Ada 2 lobus. Ya, lobus kanan sama lobus kiri ya. Kalau lobus kiri nanti kalian perkusinya dari di linea sternum. Ya. Linea sternum diperkusi. Ya, ini sternum kita sini ya. Ada ya sternum itu diperkusi, dia di tengah perkusi sampai nanti suaranya juga berubah ya, ditandai dari suara. Kalau sternum kan tulang ya, dia nggak sonor sebenarnya ya. Dia kan berisi ini tulang-tulang sternumnya, jadi ya kayak bedah juga. Jadi sebenarnya agak sulit bedain nanti, paling dari bedahnya dia malah jadi ke arah timpani gitu ya, agak lemah dia sedikit ya. Jadi ini kan kalau tulang apalagi padat ya, kalau kita perkusi dia malah kayak redup ataupun enggak ini ya, enggak ada. Terus sampai nanti dari redupnya itu malah ke arah timpani. Terus yang dari sini juga umbilikus tetap ke arah atas juga diambil dan diukur, dikasih titik jaraknya. Biasanya kalau yang lobus kiri pasti lebih kecil dibandingkan yang kanan. Biasanya 4 sampai 8 cm ya normalnya. Kalau di atas itu berarti sudah ada hepatomegali. Itu namanya liver span ya, liver span atau lebar hati ya. Seperti itu untuk pemeriksaan. Sensitif kali ini ya. Kalau dia dari linea midcapillaris dextra normalnya itu panjangnya 6 sampai 12 cm ya. Jadi kalau dia ada pembesaran di atas 12 cm. Kalau yang sebelah dari sternum itu normalnya 4 sampai 8 cm di sternumnya itu normalnya. Oke. Ya. Berarti kalau misalnya mau disebut bunyinya gimana? Bunyi yang mana? Dari sternum ke hati sama dari Biasanya kita nggak, lumrahnya cuma pakai yang midcapillaris dextra. Cuma itu kalau misalnya saya rasa jarang disuruh diinstruksikan begitu. Cuman untuk meng-cross check juga tahu ada hepatomegali kan kita boleh dari sisi lain ya. Pastikan ini di 2 lobusnya atau hanya sebelah yang. Nah, tapi kalau udah kalian bisa yang pakai yang satu aja udah cukup. Tapi tahu aja dari mana mid sternumnya sampai ke daerah itu, nggak usah disebutkan aja. Nah, yang aja suaranya berubah gitu aja dari redup ke timpani, diukur dari situ nilainya 8 cm atau 6 cm normal gitu aja. Ya, yang penting tahu di mana ditandai spidol, di mana diukur dari titik yang dari kranial ke kauda sama dari kauda ke kranial ya. Kemudian ini kita lakukan perkusi splenomegaly ya, itu di daerah spleen. Spleen itu di daerah mana? Di regio. Dia itu normalnya di daerah sebagian kuadran kiri ya, sebelah kiri semua ya, kuadran kiri. Jadi untuk menilai nanti ada splenomegaly atau kebesaran limpa, maka
maka kita melihat di sini mana linea akselaris anterior kiri, ya. Nanti di bagian dari sela iga yang terbawah, dilakukan perkusi di sana. Ini linea akselaris anterior kiri, ya, sela iga terbawah. Ini perkusi aja sekali. Nah, kalau timpani berarti dia nggak ada pembesaran limpa, ya. Ini timpani ya, nggak ada pembesaran limpa. Tapi kalau di sini dapatnya udah peka ataupun suaranya lemah gitu ya, nggak timpani, kalian harus cross check di tempat lain, ya. Cross checknya di mana lagi? Boleh makin turun gitu ya. Di daerah mana sampai batas-batasnya bisa dilihat di mana limpa-limpanya. Jadi sekali aja kalau untuk limpa, biasanya di bawah arkus iga kosta yang paling bawah, langsung dilakukan perkusi sekali. Kalau dia normal timpani, ya udah berarti tidak ada sphenomegaly. Tapi kalau dia di situ udah nggak timpani, boleh cross check di tempat lain. Ya, cross checknya banyak. Mau di sini boleh, makin turun boleh ya. Mau turun boleh, atau dari daerah sini nanti diambil lagi, nanti sekalian sejalan dengan palpasinya, ya, sekalian nanti palpasi dan perkusi. Jadi cukup itu aja sih. Jadi kalau di sini bila dicurigai ada tsunami, maka perkusi dari berbagai arah, mulai dari dulu atau timpani ke arah daerah peka, dan dilindungi juga limpa sehingga bisa memberikan gambaran batas ini. Nanti itu sejalan aja, nanti untuk batas-batasnya kalian nanti waktu melakukan palpasi. Nanti tahu mana batas-batas dari limpa. Oke, masuk ke palpasi hepar ya. Palpasi hepar. Kalau di sini dia tekniknya ada dua nanti yang kita mau ajarkan untuk palpasi hepar. Ya, palpasi hepar di sini. Yang pertama dia menggunakan tangan kiri ya. Kalau di sini kan letakkan tangan kiri di belakang pasien ya. Jadi tangan kiri kita di belakang, di daerah daerah flank ya, flank area di daerah belakang. Letakkan belakang sejajar dan menopang iga 11. Jadi iga belakangnya, iga yang bagian posterior, iga 11-nya dan 12. Dan pasien kita arahkan, Bapak lemas perutnya, lemas, santai, relax ya. Baru tangan kiri ke atas itu udah kita ini kan, letak tangan kiri. Ini yang atas menekan ke bawah gitu. Ini yang dari bawah itu dorong ke atas, ini menekan gini aja. Langsung gini aja. Ya, dorong gitu, dia tekan. Udah gitu aja. Ya, apakah dia ada teraba atau enggak? Hatinya atau enggak? Itu teknik yang pertama, ya, untuk palpasi hati. Teknik yang kedua, ini ditekukkan kakinya. Ini kakinya kedua, ini dari bagian sias bawah, ini dengan menggunakan 4 jari ya. Ini bagian dari palmar lah ya, palmar dari jari telunjuk. Ini yang akan meraba. Jadi bagian sias bawahnya ditetap di bawah. Ini tarik nafas, Pak, tarik nafas, buang, ya buang, ya tarik nafas, buang, nafas, tarik nafas, buang, nafas, buang. Nah, kalau dia ada hepatomegaly di besaran, ini akan terasa ada tendangan dari hatinya. Ya, itu teknik yang kedua. Kalau yang kayak gini tadi, cuma gini aja, terasa enggak gitu ya. Tapi yang lazim biasanya yang sering gunakan palpasi itu kita ngikutin dari yang bawah, dari bagian siasnya yang kanan sampai ke atas, sampai dirasakan nanti ada nggak tendangan dari hatinya ke daerah palmar dari telunjuk. Ya, paham? Ada tanya? Puan? Ya, saya ulang. Teknik yang kedua, ya, tetap tangannya di bawah ya. Ini tetap di bawah, di daerah arcus costa yang kiri ya. Arcus costa iga ke-11 ke 12 belakang, dorong ke atas, kaki tepuk ya. Itu yang harus ingat ya. Sering pasien koas-koas tuh kadang Pak, dia periksa dia tak tepuk ini, jadi nggak ada tekanan dorong ke atas ya. Kaki pasien ditekuk,
ini menggunakan pak jari ya, pak jari. Nanti yang jari telunjuk palmar yang ini itu merasakan ada tendangan atau enggak. Ya, tarik nafas, buang. Ya, tarik nafas, buang. Tarik nafas dalam, buang. Suruh pasien atur tarik nafas dan buang nafas. Kalau dia hepatomegali maka ada bagian dari telunjuk ini yang terasa ada tendangan dari hepalnya. Ya, baik. Terus. Berarti kalau nongkrong nggak terasa sama sekali. Tidak terasa. Makanya yang berapa itu hepatomegali. Ya. Ya, jadi kalau nanti kalian terdapat hepatomegali, maka dilakukan penilaian ya, bagaimana ukuran hatinya, biasanya hatinya gimana ukurannya, membesar tidak, kemudian bentuk peti hatinya, bentuknya itu biasanya kita peti hati kita lihat apakah dia tumpul atau udah masih tajam teruncing ya, permukaan gimana, berbenjol-benjol atau permukaannya dia masih licin gitu ya, konsistensinya kenyal, atau pada saat kita lakukan palpasi pas saat dia minta buang nafas dia nyeri, nah ada nyeri tekan atau tidak pada saat lakukan palpasi ya. Jadi nanti kalau ada pembesaran hati tetap dilakukan pengukuran ya, jarak dari tepi kanan atau arcus costa pada garis yang calcularis desa ke arah garis yang diikutkan ya. Itu palpasi dari hepan. Ada dua teknik ya. Teknik yang pertama biasa saja ya, letakkan aja tangan kiri di belakang iga 11 atau 12 yang thorax posterior, dorong ke atas, tekan ke atas, sementara tangan yang kiri untuk menekan ke bawah, teraba atau tidak hepannya. Itu yang cara yang singkat. Cara yang kedua, pasien disuruh tekuk kakinya dengan menggunakan pak jari telunjuk sebagai yang meraba ya. Nanti suruh pasiennya ikuti dengan kita menekan, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, teraba tidak tendangan dari hatinya ke palmar dari telunjuk kita. Ya, itu cara kedua. Kita masuk ke palpasilin atau limpa. Nah, palpasilin sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda. Kalian harus mengenal namanya ada garis Sapner. Ya, garis Sapner nanti itu yang wajib. Ada satu lagi nanti garis Hackett. Ya, garis Hackett. Ini kalau Sapner dia ada 8 ya. Sapner 1, Sapner 2, 3, 4, 5 sampai 8. Yang menjadi poin di sini apa? Kalian harus tahu aja yang setara dengan umbilicusnya. Ya, setara dengan umbilicus ini namanya Sapner 4. Ya. Jadi dia di tengah. Posisinya di tengah. Jadi Sapner yang 4 itu di tengah, sejajar dengan umbilicus. Nah, ya. Jadi nanti yang membuat bedakan ini Sapner berapa besar limpahnya ya. Dan aja kalau dia melewati umbilicus berarti udah Sapnernya Sapner di atas 4 ya, 5, 6, 7 sampai 8 gitu ya. Tapi kalau nggak sampai umbilicus kita lihat apakah 1 sampai 3 ya. Jadi itu nanti mengukur biasanya dia dalam bentuk Sapner. Splenomegali Sapner 4 atau Sapner ini hebatnya berapa? Dari kita juga perlu berapa senti? Biasanya dari Sapnernya ya. Jadi ini tekniknya dengan melingkari pasiennya. Jadi tangan kiri diletakkan di belakang ya, tangan kiri diletakkan di bagian belakang di bagian belakang sini ya. Jadi kayak melingkari, tangan kanan tetap di bagian bawah sini ya. Jadi normalnya itu di bawah tepi tunggu ya, awalnya dia tetap dari atas ya. Ini tangan kiri di bawah. Kalau ini dia di bagian ventralnya nih, dari bawah iganya langsung ya, di bawah iga langsung ini menekan. Ada nggak teraba dari ininya, limpahnya ya, teraba nggak? Ini dorong tetap sampai nanti akhirnya ke siasnya di sini. Ikutin ya. Dia di bawah ini ya, arcus iganya diraba terus sampai nanti kita mempalpasi sampai di bawah sias kanan, teraba atau enggak ya. Biasa kalau udah di sini aja nggak teraba ya nggak usah dilanjut lagi ya. Biasanya kan kalau itu yang splenomegali, kalau di sini udah teraba kita ngikutin sampai nanti sebagaimana dia berhentinya ya. Kalau udah di sini kita udah nggak teraba nggak usah lagi diurut-urut sama sini. Ketika itu
mulut. Jadi diraba aja. Kalau dia memang splenomegaly ini, letak tangan kiri di belakang, dorong. Yang ini yang bagian kanan dari bawah iga, mendorong ke ventral ya, dorong. Teraba enggak ini? Nah, kalau ada teraba, makanya ikuti sampai ke umbilicus tadi, Sapner 4 ya. Kalau lagi lewat lagi, nah Sapner berapa sampai ke sias Sapner ya. Oke, kayak gitu aja untuk Sapner. Kalau Hackett ya garisnya dari sini, dari linia axillaris anteriornya. Ya Hackett ada 4 ya, Hackett 1 sampai 4. Kalau dia tentang dengan umbilicus, dia Hackett 2-nya. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi dia sejajar dengan axillaris anterior kiri. Oke. Sudah ingat kan? Ada video. Oke, lanjut kita ke palpasi ginjal. Nah, ini kita pikirkan juga tentang ginjal ya. Tadi yang palpasi liam kakinya nggak perlu ditekuk. Gak usah. Yang hepar aja bu. Hepar aja. Tapi di situ nggak ada tadi ya. Lanjut aja. Nggak perlu ya. Tetap pakai boleh ini langsung. Tapi kalau ini heparnya ditekuk. Ya, kalau dia liannya langsung dia belajar ya. Nggak perlu ada tekuk-tekuk kaki. Palpasi ginjal. Ginjal kita ada 2 ya, kanan dan kiri ya. Jadi biasanya pada kondisi-kondisi kalau ada hidronefrosis atau ginjalnya bengkak, itu namanya pemeriksaan balotomen, balotomen positif ya. Jadi pemeriksaannya hampir mirip tadi dengan yang hepar tadi. Yang hepar tadi diletakkan yang tangan kiri di bagian atas, di bagian bawah yang bagian posterior. Ini tekan, yang bagian kanan tekan ke sini. Jadi kadang pas kita dorong ke atas, tarik nafas, tarik nafas, nah kayak gini tekan, nah dia akan teraba ada rasa kayak benjolan ataupun ada seperti balon gitu namanya balon teman yang terasa kayak ada goncangan dari bawah. Saat tarik nafas, tarik nafas, nah itu terasa. Kalau teraba ada balon teman positif namanya ya. Yang kiri juga, kalau kiri tetap kayak melingkar ya. Yang kiri tetap dorong ke atas, yang ini di sini ya, tarik nafas. Nah kalau dia ada teraba gitu, ada desakan ke atas dorongan, itu kalau temennya itu untuk palpasi ginjal ya. Palpasi ginjal seperti itu aja. Kemudian kalau dia kita melihat ada nggak permasalahan dari infeksi seperti infeksi dari pielonefritis ya, akut infeksi dari ielum ginjalnya. Bapak boleh duduk ya, silakan duduk. Ya, kalian lakukan namanya tapping pen ya, tapping pen atau nyeri ketuk CPA, nyeri ketuk costovertebral angel ya. Nah ini kan costa ya, ini costa, ini costa ya. Di sini antara vertebranya dengan costa itu ada sudut angel ya. Jadi ini vertebra, ini costa, ada costovertebral angel di sini sudut. Nah, di sini kalian lakukan tapping pen ya, tapping pen. Siapa nih? Boleh kayak gini boleh. Ini aja. Ya, enggak. Biasanya kalau dia ada positif, ini aja dia langsung dari sini. Ya. Terserah mau gitu, boleh juga gitu. Ya. Tapi jangan buat kali ya, kalian dendam pula. Dan nanti kalau memang udah sakit, gini aja udah sakit gitu ya. Begini aja. Dia udah sakit, nggak kuat ya. Itu namanya balas dendam. Oke ya, itu aja. Kita melihat kalau ada yang kalau bisa. Ya, lagi ya. Ya, kalau ini yang tadi pada beberapa orang ada nampak pulsasi dari arteri aorta abdominalis ya. Tapi ada kalau biasanya ada yang nggak muncul. Ini pasiennya kita suruh letakkan tangan kanan ya, letakkan tangan kanan kita hanya ini boleh ditekuk ya, ini boleh tekuk. Jadi biasanya kan aorta abdominalis di daerah sini ya, daerah dekat selentang umbilicus ya. Kita hanya menekan gini aja, teraba nggak gini, tarik nafas, ya teraba nggak ada pulsasi atau enggak, gitu aja. Nah, ini ada diafragma.
dia ikut jadinya getah-getah. Nah itu aorta abdominalis, mungkin nampak kayak pulsasi. Itu meraba dari aorta abdominalis. Hah? Kornus sama. Ada juga yang dia yang kalau gemuk kali susah karena ketutup dari ininya mas visceral fatnya. Kalau ada beberapa ini, ada yang malah yang kurus banget, nggak usah diraba pun dan nampak ya. Kalau yang seraba, nah ini dia raba masuk. Oke, indikasi kita lihat agak kuat dan dalam, memang agak nyaman ya kalau kita sakit perutnya, tekan agak kuat dan dalam dan kita identifikasi pulsasinya. Ya. Kemudian ini acid test ya, acid test nggak ada phantomnya, agak susah. Jadi ada namanya pemeriksaan shifting dullness ya. Dari shifting dullness itu, jadi normalnya sebenarnya pasiennya itu shifting dullness itu kita perkusi ya, perkusi dari daerah umbilicus. Ini kan timpani ya, timpani sampai nanti akhirnya dari timpani itu dia keredup atau berkepekah ya. Nanti sesudah dapat dia perubahan suara, ini kita suruh pasiennya miring ke arah kontralateral. Kan ini ditandai titik ya, titik yang Pak silakan balik ke sana, miring ke sana. Kontralateral ya, miring. Tadi kan udah ditandain ya, udah ditandain. Jadi yang tadinya redup tadi kita perkusi lagi. Jadi yang tadi dia redup tadi balik lagi ke timpani. Kalau dia cairannya nggak masih, ya. Kalau masih bisa ini ya. Karena normalnya pasti cairan akan mencari tempat yang rendah ya. Jadi diperkusi lagi sampai nanti akhirnya peka kembali di mana lagi. Nah gitu ya. Itu kalau shifting dullness ya. Oke, shifting dullness. Kemudian tes ondulasi, ondulasi dengan menggunakan stetoskop ya. Jadi mirip seperti tadi. Jadi ini stetoskop pakai ondulasi positif atau enggak. Kan tadi kita perkusi ya, perkusi sampai nanti akhirnya yang timpani tadi jadi redup ya. Itu ditandai, diletak di situ di titik letak stetoskop. Kita dorong dari bagian yang kontralateral sebelahnya, didorong, lihat ke sana, dia kan harusnya mengantarkan cairan, akan terdengar suara cairan terdorong ke arah sana. Itu ondulasi positif. Ngerti? Iya. Nah, ini kan acid test. Itu untuk acid test. Ini kita udah masuk yang nggak normal ya. Jadi tadi yang ondulasi untuk pemeriksaan acid test. Jadi kalau acid test tak ada. Ya, dia ada gelombang yang dihantarkan ke sana, kayak dorongan cairan itu menghantar ke stetoskop itu. Tuh, jadi kadang-kadang kalau air itu kan kalau ibarat ombak gitu ya. Kalau dorong ke sana kan kadang sekali dorong, mau dia balik sekali lagi gitu, 2 kali ya. Nendangnya 2 kali. Jadi cairan itu dorong ke sana sekali, habis itu dia balik, dorong lagi gitu. Karena dia kan kita dorong dari sini, kita arahkan. Jadi terdengar sampai 2 kali kadang ke stetoskop ya. Itu shifting dullness dan ondulasi positif ya. Nah, ini pada beberapa ini kalau acid testnya minimal ya, nggak besar, nggak banyak banget ya. Jadi ada namanya ini nggak usah ya. Ah? Ya, jadi ini pudolsa ini kalau memang cairannya ini tidak terlalu banyak ya, biasanya kalau minimal pun enggak, biasanya yang nggak tens lah. Jadi kalau kita menilai biasanya cairan masif, asites itu namanya asites pramakna atau asites masif. Biasanya kalau dia asitesnya nggak terlalu pramakna masif, ya ini bisa dilakukan ya pudolsa ya. Jadi kalau pudolsa ini pasiennya itu posisinya gini ya, kayak tiarap ya, tiarap atau sujud ya, sujud tapi kepalanya nggak ke bawah, kepalanya tetap ke atas ini ya, posisi kepalanya
selama 5 menit. Kemudian kita letakkan stetoskop di diafragma kita ini pas di tengah bawah perutnya ini. Jadi di bawah perutnya ini letaklah stetoskop paling tengah gitu ya kan. Kecuali relawannya mau. Iya ada. Iya ada ilmu. Ya, jadi diletakkan stetoskop di bagian pas di bawah perutnya. Baru kita lakukan tadi sama kayak itu, kita jari kita ketukkan pada sisi yang lateral abdomennya. Dorongkan aja pakai jari, Anda yang akan terdengar di sana sampai nanti dilanjutkan sampai stetoskop itu kita jauhkan dari pemeriksa. Jadi awalnya di tengah sampai akhirnya ke pinggir jauhkan sampai mana terdengar. Gimana caranya? Nah, Nanti tidak kiri ada ya dok. Terus nanti saya disuruh kan dipilih. Ini ada beberapa yang nggak mungkin dikerjakan. Yang penting kan yang penting secara teori dan ini materi bersama. Nanti ujian kita akan ini kan nggak akan mungkin 10 menit bisa semua. Kita tahunya yang disuruh apa aja dari mana dok? Itu ujian. Kalau ini pada bakal Lakukanlah pemeriksaan ini pada pasien ini. yang bener. Iya dok. Saya kemarin melakukan pemeriksaan fisik anterior saya dulu kan. Kalau ini ngerjain dua. Ya kan? Sampai habis waktunya. Tapi enggak pernah saya buat lakukan pemeriksaan fisik anterior pada pasien ini. Enggak dibaca soal dibaca. Ya, karena kalian itu ada waktunya, ada time durasinya. Kalau semua ini aja kita udah berapa menit dibikin ya kan? Dok, kalau yang thorax kan anterior posterior. Kalau yang ini gimana dok? Ya pokoknya nanti ada. Oke dok. Nah, Ini nggak ada nggak sih? Kan gabung nggak sih? Iya. oh abdomen ya ada. Nggak ada Iya. Posterior apa coba? Thorax anterior posterior kan dok? Kemungkinan soalnya kalau misalnya yang abdomen, Abdomen banyak nanti karena ini banyak dulu. Nah, ini. Ya Allah, Allah. berarti bisa jadi salah satu ya dok? Enggak salah satu. Salah sekian. Kita perhitungkan ada waktu 10 menit kita bisa melihat. Yang tadi semua kan dok berarti? Semua enggak, tapi ya kalian harus tahu karena nanti tiba-tiba yang disuruh ini kalian tak pelajarin itu bahaya. Gitu ya. Berarti yang tambahan tadi yang nggak ada di buku? Yang mana? Kayaknya Ada tadi. Itu yang teknik Dua yang kedua. yang hati sama liang. Kranial Oke, tadi. ini udah berdosennya. Enggak itu fungsi. Ya, pertama letakkan dia suruh posisinya ini ya. Tiarap tapi kepala diangkat selama menit. Kita letakkan stetoskopnya pas di bagian terbawah perutnya. Dari yang kemarin Ya, kan di situ. letakkan. Terus kita kasih ketukan jarinya sampai kita jauhkan stetoskop ini jauh dari pemeriksa. Pemeriksa kan di kanan ya. Ingat semua pemeriksaan dari kanan ya. Kecuali ada beberapa pemeriksaan. Kita jauhkan sampai nanti di mana batas terdengar. Oke. Biasanya tepinya yang paling jauh itu biasanya suaranya akan lebih keras gitu ya. Kalau dia masih banyak cairan dia kan masih nggak begitu kuat. Tapi kalau udah makin sedikit, makin udah nggak cairan nggak banyak, pasti suaranya lebih keras terdengar. Ya. Oke, ini langsung pemeriksaan fisik yang spesifik masa dinding abdomen ya. Jadi ini beberapa yang mau diminta. Jadi posisinya tetap posisikan kepalanya dan bahu ditinggikan. Kemudian kita lakukan palpasi pada otot abdomen ya. Ini biasa aja yang mungkin kemarin ya, yang udah regionnya kan. Jadi palpasi biasa aja. Dia ada nggak terlalu massa di 9 regio abdomennya. Jadi biasa aja palpasi ada massa atau tidak dari intra-abdomen ya. Jadi ini nanti membedakan apakah massa ini terletak di dalam intra-abdomen atau di
Jadi kalau di sini masanya itu terletak di abdomen atau di intra-abdomen. Biasanya kalau dia tadi diposisikan kepalanya agak tinggi, kemudian kita tadi kan awalnya baring ya, terlentang gitu ya, terus kita posisikan agak tinggi, tapi yang masanya tadi tetap teraba, itu berarti beradanya di dinding abdomen. Ya, tapi kalau dia di intra-abdomen, posisi di kepalanya ditinggikan dan bahu ditinggikan, dia nggak teraba lagi. Gitu ya. Berpindah gitu. Ya, dia kan menjauhi pusat dalam gitu ya. Nah, jadi kan kalau dia posisi tinggi, akhirnya kan masanya kan di dalam tuh intra ya. Jadi kalau gini kan dia menjauhi dari pusat ininya. Tapi kalau dia di dinding kayak gini tetap akan terangkat. Karena dia kan ngikutin takut gitu ya. Oke. Terus nanti beberapa penyakit, salah satunya adalah kolesitis akut. Jadi ada nanti pemeriksaan Morphine ya. Morphine ada dua teknik. Yang satu dengan menggunakan jempol saja dari tangan atau menggunakan 4 jari juga boleh ya, 4 jari. Jadi ini posisi Pak, kakinya di depan. Jadi untuk kolesitis berarti ada radang di mana ya? Kantong bedu namanya apa? Gallbladder ya. Dia letaknya di upper quadrant kanan ya, kuadran atas ya. Jadi bisa dengan menggunakan ibu jari aja ya, dibuka di kuadran kanan, diletak aja gini. Pak tarik nafas, buang. Nah ditekan kayak gitu, dia langsung jari. Boleh menggunakan 4 jari seperti contoh itu ya, 4 jari. Lemaskan Pak perutnya, lemas, tarik nafas, buang. Nah, itu dibilang buang nafas, dia akan menghentak itu kalau dia berpisahnya positif, nanti itu kolesitis akut. Oke, ini beberapa pemeriksaan untuk apendisitis akut. Ya, apendisitis akut, ini lurus kakinya. Ya, jadi apendisitis akut itu dia di regio sias kanan bawah, ya, regio Max-Burning. Banyak apendisitis positif ya. Jadi Max-Burning positif ini dia sepertiga lateral dari umbilikus ke sias ya. Jadi ini dari umbilikus ke sias dihitung ketiga dari sepertiganya. Ini posisinya kurang lebih di sini. Ya, di sini. Itu ya, sepertiga di sini. 3 dari sias. Ya, dia biasa aja dilakukan aja penekanan, boleh pakai gini aja. Pokoknya di titik Max-Burning-nya. Ya, Max-Burning-nya ditekan. Mau kalau misalnya kurang kuat minus 1 boleh ya, begini aja boleh. Yang penting tahu titik Max-Burning-nya mana. Jadi mau buat ini mau periksa apa? Periksa malah di sini. Ya kan nggak pas. Apalagi kalau di sini. Gitu ya. Ini kan buat pasien curiga apendisitis, lakukan pemeriksaan Max-Burning sign. Dilakukan di sini. Mana Max-Burning-nya? Yang penting tahu Max-Burning-nya di mana. Ya. Atau malah di sini pula ditekannya kan kejauhan gitu ya. Dia kan di sepertiga dari sias ya, letak aja di sini atau jari, tarik nafas, buang. Nah ditekangin aja karena nggak tarik nafas sudah sakit, itu masih bisa yang positif. Oke, biasanya kalau ada inflamasi dan peradangan di sana. Kemudian ada rebound tendency ya, rebound tendency nyeri lemas ya. Yang tadi kan udah kita tadi satu titik gini ya. Yang rebound tendency itu di tempat yang sama di daerah situ, inflamasi ini, tarik nafas Pak, buang. Nah untuk dibuang dia nyeri gitu, rebound tendency positif ya. Diletakkan tadi kan tekan ini, kita lepas jari kita, tangan kita yang nekan, buang, dia nyeri. Nah itu rebound tendency positif. Oke. Kemudian ada Robson sign positif. Robson sign itu pada daerah yang kontralateral ya, daerah yang seberangnya. Dari daerah sini yang sebelah kiri ini kita lakukan aja palpasi penekanan. Nah, jadi kita tekan di sini, nafas, buang, kita lepas. Nah nyeri itu nanti akan ada hantaran sarafnya sampai ke sini. Jadi dia tetap nyerinya di sini, bukan di sini. Ya, kalau nyerinya di sini pikirkan kemungkinan lain. Ya, itu namanya bukan Robson sign yang positif. Robson sign itu
ditekan di sini, tapi jarinya di sini. Sini. Ya, karena dia hantaran sarafnya yang sampai ke sini. Ya, tapi kalau di sini sakit juga ini ya, berarti bukan itu ya. Jadi mungkin ada infeksi saluran kemih, terjadi kritis ataupun. Ya, oke, ada banyak tanda yang boleh baca ya. Oke, ini soal sains. Itu pun untuk melihat si appendicitis ya. Soal sains itu, ini kan ada nampak musculus psoas iliac ya di daerah yang bawah ya. Jadi ini pasiennya kita ingin apa? Miring ke sana, miring. Terus, nah ini muskulusnya di sini, psoas ya, psoas iliac ya. Jadi tulangnya. Ini begini kan ini. Nah ini digerakkan gini aja. Nah jauh ini. Nah itu nyeri. Ya itu tandanya apa positif. Itu yang psoas sign ya. Oke, paling lanjut. Terus ada obturator. Kalau obturator ini ya obturator sen. Jadi ada musculus obturator juga di daerah bawah situ. Kita angkat ini aja kakinya. Nah biasanya ini sampai kita dorongkan sampai dorsofleksi. Dia akan nyeri di bagian ini. Itu obturator sennya. Ya, banyak ya. Jadi kalau untuk tanda appendicitis ini cukup banyak sekali sign-sign yang harus kalian ingat. Oke, nah yang terakhir itu biasanya yang rectal voucher ya. Voucher ini lah maunya ada manekin ya. Misalnya kamu voucher nggak mungkin. Kalau dia curiga appendicitis pada rectal voucher itu akan nyeri hampir di semua putaran. Ya, jadi ketika kalian nanti jarinya masuk, ya masuk jari kalian, tapi ini paling banyak nanti dia di daerah ini ya, yang menyentuh retrovesical pouch atau retroureteriumnya ini. Nah, yang tonjolannya ini nonjol. Nah, itu kalian tekan di situ, pasti paling kuat nyerinya di sana. Ya, sorry saya bilang tadi nyeri hampir di seluruh, bukan. Kalau udah seluruh nyeri itu peritonitis ya. Peritonitis itu pasti nyeri di semua arah jarum jari. Tapi kalau dia si appendicitis, dia ini yang disentuh itu di daerah retrovesical pouch dan retroureterium ini ditekan di sini nyeri, tekan di sini. Ini dekat dengan vesika urinary. Ya, daerah itu dia nyeri untuk ini. Atau malah karena dia ada inflamasi yang banyak ya di dalam kulit, pasiennya ada koktes ya, pasiennya suruh aja batuk, anggap batuk. Dia bukan jadi, karena memang udah tegangan dari intraabdomennya yang membuat jadi musculus intraabdominisnya ya, abdominisnya membuat jadi nyeri di semua perut. Itu tes koktes. Oke, saya rasa sampai di sini ya. Ini kayaknya nanti ada di hernia. Ya kan? Saya rasa nanti beliau lebih ini untuk masalah hernia.